Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri akan menjawab soal dari UAS mata kuliah Security Privasi. Yang pertanyaan itu nomor 1 itu CA adalah model standar dalam keamanan informasi yang dirancang untuk mengatur dan evaluasi sebagaimana sebuah organisasi atau perusahaan ketika data disimpan, dikirim atau diproses. Setiap aspek yang ada CA: confidentiality, integrity, availability, akan menjadi komponen paling penting dari keamanan informasi. Beri penjelasan ketiga hal dalam CA Threat. Yang pertama itu ada confidentiality, yaitu kerahasiaan. Itu ketika kita membahas mengenai aspek confidentiality itu atau kerahasiaan informasi, maka kita sedang berbicara mengenai serangkaian upaya pelindungan agar informasi tidak terakses oleh pihak tidak berwenang. Informasi rahasia memang dianggap sebagai data yang bernilai oleh para cyber hacker. Informasi diinjak biasanya berupa informasi pelanggan, data karyawan, kekayaan intelektual, atau informasi mengenai rahasia dagang. Oleh karena itu, para cyber hacker harus mencari kerentanan yang ada pada dalam sistem agar mereka bisa mengakses info penting tersebut. Yang kedua itu ada integrity. Dalam keamanan informasi, integrity adalah integritas mengacu pada suatu metode atau langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah, atau diedit oleh pihak yang tidak punya wewenang. Langkah-langkah ini memberikan jaminan atas keakuratan dan kelengkapan informasi. Seperti halnya dengan perlindungan informasi rahasia, perlindungan integritas juga perlu untuk dilakukan. Bayangkan jika Anda memiliki sebuah web e-commerce yang diretas oleh hacker sehingga mereka dapat mengubah harga produk Anda menjadi lebih murah. Contoh lain dari kegagalan perlindungan integritas seperti ketika pengguna website mengunjungi halaman web Anda namun peretas mampu mengalihkan traffic tersebut ke website palsu. Serangan-serangan tersebut tentu akan membawa kerugian besar untuk perusahaan. Yang ketiga itu ada availability, yaitu aspek ketiga dalam CA Threat adalah availability itu atau ketersediaan. Artinya dalam konteks keamanan informasi, upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan adalah hal penting yang jaminan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang diautentikasi kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Kelangsungan sebuah bisnis akan sangat bergantung pada pemeliharaan performa perangkat keras, perangkat lunak, dan seluruh komunikasi yang digunakan untuk menyimpan dan memproses informasi. Ketika sebuah situs website perusahaan terganggu dan tidak ada update, maka perusahaan dapat kehilangan banyak pendapatan. Selain itu, pelanggan juga akan tidak merasa puas dengan performa web sehingga mempengaruhi reputasi perusahaan. Yang kedua itu ketika ada sebuah komputer terkoneksi dalam jaringan komputer dan internet, maka akan ada banyak sekali celah-celah terhadap kemungkinan adanya serangan dari luar. Penjelasan singkat bagaimana mendeteksi dan mencegah adanya serangan tersebut. Yang pertama itu selalu mengupdate security software, yaitu langkah pencegahan paling mudah yang dilakukan adalah dengan melakukan update security yang terdapat pada perangkat Anda secara berkala. Pada umumnya, beberapa perangkat PC atau smartphone seringkali mengeluarkan update security secara berkala yang berfungsi untuk menutup celah keamanan yang terdapat pada perangkat Anda. Yang kedua itu membuat password yang kuat. Cara mengatasi cybercrime lain yaitu dengan membuat password yang kuat pada beberapa akun Anda. Sangat direkomendasikan untuk menggunakan campuran karakter dengan angka agar kata sandi Anda menjadi lebih kuat. Yang ketiga itu menginstal software antivirus. Cara pencegahan yang lain adalah terhindar dari cybercrime adalah dengan menginstal software antivirus. Software ini selain menjaga tindakan cybercrime juga dapat mendeteksi menghilangkan beberapa malware seperti ransomware, keyloggers, trojan horse, worms, spyware, rockets, dan beberapa virus lainnya. Jika Anda merupakan perusahaan yang bergerak di bidang finansial atau keuangan, maka sangat disarankan untuk menginstal aplikasi ini sehingga seluruh data pelanggan Anda dapat tersimpan dengan aman. Yang keempat itu melakukan backup data agar seluruh data tetap aman meskipun perangkat Anda terkena virus. Sebaiknya Anda mempunyai backup dari seluruh dokumen-dokumen penting Anda. Itu yang kelima itu menggunakan fitur keamanan website SSL atau HTTPS.
Jika bisnis Anda menggunakan media website sebagai promosi dan penyimpanan data-data penting lainnya, sebaiknya menggunakan fitur keamanan website yang disediakan oleh Google, seperti layanan SSL dan HTTPS. Yang ketiga itu penjelasan singkat sebagaimana kriptografi, yaitu prinsip-prinsip yang mendasari kriptografi. Pertama, yaitu mengimplementasikan transparent data of anticipation, yaitu TDA, dan kemampuan penyuntingan data vital untuk melindungi data aplikasi yang sensitif. TDA mudah diterapkan dan membantu pencegahan akses yang tidak terotorisasi ke informasi yang sensitif melalui akses langsung ke sistem operasi, media backup atau ekspor database. Data sensitif seperti informasi kartu kredit atau nomor identitas bisa langsung dienkripsi ke dalam storage. Yang kedua adalah menerapkan dan keamanan lainnya secara sentral, memiliki konsep manajemen berbasis web browser, memudahkan pengaturan kunci enkripsi. Yang itu menggunakan kontrol pengguna khusus, kontrol konfigurasi dan pemisahan kontrol tugas akan bantu mencegah pelanggan tersebut dan meningkatkan keamanan database. Mendeteksi ancaman dari luar, memuaskan regulasi, compliance, dan mengurangi resiko pelanggaran keamanan adalah tantangan keamanan yang paling banyak dialami perusahaan saat ini. Semakin canggih membypass keamanan, manfaat lapisan tengah yang terpercaya dan bahkan berlaku sebagai orang dalam. Yang keempat itu penelitian dari fungsi digital signature. Seperti yang tersirat dari namanya, tanda tangan digital adalah jenis tanda tangan, tetapi satu-satunya perbedaan antara adalah ia melibatkan penggunaan PIN atau algoritma matematika untuk menandatangani dan memvalidasi keaslian dokumen, file atau perangkat lunak, bukan pena dan kertas. Tanda tangan digital digunakan untuk memastikan bahwa file yang dikirim secara digital milik sumber atau yang ditentukan mencapai penerima dituju dalam format asli tanpa gangguan apapun. Secara sederhana, tanda tangan digital bekerja dengan yang sama dengan segel amplop. Cara kerja digital signature yaitu tanda tangan digital seperti tanda tangan mempunyai ciri unik dari setiap penandatanganan. Penyedia solusi tanda tangan digital seperti DocuSign mengikuti protokol khusus yang disebut PKI. PKI mengharuskan penyedia menggunakan algoritma matematika untuk menghasilkan dua bilangan panjang yang disebut kunci. Satu kunci bersifat publik dan satu kunci bersifat pribadi. Saat menandatangani dokumen secara elektronik, tanda tangan dibuat menggunakan kunci pribadi dengan penanda tangan yang selalu disimpan dengan aman oleh penanda tangan. Keunggulan dari digital signature itu fitur keamanan yang tertanam dalam tanda tangan digital memastikan bahwa dokumen tidak diubah dan tanda tangan itu sah. Yaitu fitur dari metode keamanan yang digunakan dalam tanda tangan digital meliputi itu PIN, sandi, dan kode. Digunakan untuk mengautentikasi dan verifikasi identitas penerima dan menyetujui tanda tangan mereka. Yaitu ada cap waktu atau timestamping, memberikan tanggal dan waktu tanda tangan. Timestamping berguna ketika waktu tanda tangan digital sangat penting, seperti perdagangan saham, penerbitan tiket lotre, dan proses hukum. Kriptografi asimetris yaitu menggunakan algoritma kunci publik yang mencakup enkripsi, autentikasi kunci privat dan publik. Checksum itu rangkaian panjang huruf dan angka yang mewakili jumlah digit yang benar dalam sebuah data digital yang dapat digunakan untuk perbandingan untuk mendeteksi kesalahan atau perubahan. Checksum bertindak sebagai sidik dari data. Cyclic Redundancy Checking atau RCC, kode deteksi kesalahan dan fitur yang digunakan dalam jaringan digital dan perangkat penyimpanan untuk mendeteksi perubahan pada data mentah. Yang itu ada validasi otoritas sertifikat atau sertifikat authority atau CI. CI mengeluarkan tanda tangan digital dan bertindak sebagai pihak ketiga terpercaya dengan penerima, mengautentikasi penerbitan dan memelihara sertifikat digital. Yang terakhir itu ada validasi through service provider atau TSP. TSP adalah orang yang badan hukum yang melakukan validasi tanda tangan digital atas nama perusahaan dan menawarkan lapor validasi tanda tangan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.